Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Rafita dengan NIM 0664032085. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang audit kinerja lembaga pendidikan. Standar kinerja lembaga pendidikan yang pertama yaitu tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Tugas pokok dan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah secara umum merupakan hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Yang kedua yakni uraian jabatan atau urjab. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan pada umumnya meliputi identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan, dan spesifikasi atau persyaratan pekerjaan atau jabatan. Yang ketiga yakni standar operasional prosedur atau SOP, merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain. Tujuan pembuatan standar operasional prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsistensi, yang kedua, kejelasan tugas, yang ketiga, kejelasan alur, dan yang keempat, melindungi organisasi. Sedangkan yang keempat yakni biaya standar. Biaya standar adalah biaya di mana telah ditentukan standar yang telah digunakan untuk mengendalikan manajemen agar tidak menyimpang dari biaya standar tersebut. Audit kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Audit kinerja dilaksanakan untuk mengetahui seberapa baik suatu pekerjaan telah dilaksanakan. Audit kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang memadai apakah kinerja pendidik dan tenaga kependidikan telah mampu menjalankan tugas profesinya secara memadai dan profesional. Kegiatan dalam audit meliputi yang pertama, pengumpulan data atau sampling, yang kedua, pengujian kompetensi data, yang ketiga, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, yang keempat, penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit, yang kelima, perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit, dan yang keenam, penyampaian temuan audit. Selanjutnya yakni audit keuangan lembaga pendidikan. Dalam standar pekerjaan lapangan, pemeriksaan keuangan disebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti harus diadakan suatu program pemeriksaan guna melaksanakan penugasan pemeriksaan yakni audit keuangan. Audit yang ada di lembaga pendidikan dapat dilaksanakan sebagai berikut, yakni audit pendahuluan, review terhadap pengendalian sistem internal, audit lanjutan, serta pelaporan. Dampak positif audit keuangan di lembaga pendidikan yang pertama yakni sekolah dapat mengetahui berapa jumlah aset dan potensi aset yang dimiliki. Yang kedua, jika ada ASN, wartawan, ataupun masyarakat luas yang bertanya mengenai bagaimana pertanggungjawaban keuangan sekolah, maka akuntan dapat menyampaikan secara detail. Yang ketiga, terdeteksinya kekurangan-kekurangan yang dimiliki sekolah sehingga hal tersebut dapat segera diatasi dan diantisipasi. Yang keempat, sebagai sistem preventif sekolah serta menciptakan perbaikan secara gradual dan perbaikan secara terus-menerus bagi sekolah. Selanjutnya yakni audit tujuan khusus. Audit tujuan khusus meliputi audit barang dan audit kegiatan. Audit kegiatan dapat berupa audit pelaksanaan program sekolah atau kegiatan-kegiatan lain di lembaga pendidikan. Audit barang pada lembaga pendidikan merupakan audit sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan, penyajian hasil audit. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.